Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan, ada pertanyaan ya, pembahasan terkait makan dan minum sambil berdiri. Nah, biasanya kan standing party gitu ya dalam acara kondangan. Merasa gitu. modern. Merasa modern. Kalau dulu kan biasanya piring terbang. Iya, Sekarang iya. makannya prasmanan sambil berdiri. Bagaimana kita menyikapinya? Iya. Ini saya ingin menjawab Mila ya dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau melihat jawabannya dalam literatur fikih, itu kan kita menemukan dua kutub hadis. Yang satu melarang, tapi yang satu itu Rasulullah mengerjakan. Kalau Nabi mengerjakan itu kan berarti boleh. Ketiga ini Nabi melarang, tapi sisi lain mengerjakan. Maka ulama sepakat ini tidak sampai kepada haram. Karena Nabi tidak mungkin mengerjakan yang haram. Tetapi apakah kemudian ketiga itu tidak haram berarti boleh kita lakukan? Itu tidak juga. Jadi kata ulama, yang pertama, hukum yang paling berat terkait dengan makan dan minum sambil berdiri itu adalah makruh. Makruh itu tidak disukai saja, dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Yang kedua bahkan lebih ringan, namanya khilaful aula. Khilaful aula itu ya dalam bahasa hukum yang lebih sederhana itu hanya tidak pantas. Tidak pantas, oke. Kalau makruh kan dibenci. Nah, dari dua hukum ini Rasulullah tapi hadisnya keras loh. Ya, kata Nabi jangan sekali-kali kamu makan dalam keadaan berdiri. Ya, ini kita mengesampingkan aspek kesehatan dulu ya, tapi lebih kepada aspek keagamaan. Maka ulama mengatakan begini, ada beberapa ajaran agama itu yang akan menjadi parameter ketinggian keberagamaan seseorang. Kita ini kan masih seperti beragamanya anak-anak. Kamu puasa ya, kalau sampai duhur segini, kalau sampai maghrib segini. Buat yang sedang butuh uang sampai maghrib dia. Tapi buat yang uangnya banyak, udahlah saya setengah aja. Ada orang berpikir begitu loh. Ada orang berpikir puasa Arafah tuh kalau dikerjakan menghapuskan dosa setahun kemarin sama tahun yang akan datang. Dia puasa setengah hari. Saya tanya, kenapa puasa setengah hari? Saya udah setahun aja cukup dulu. Nah, ini kan pola pikir orang kayak gitu. Nah, maka untuk nanti Mila, Allah kan akan mengangkat orang tertentu derajatnya tinggi banget di surga. Nanti ukurannya bukan pada rambu-rambu itu. Kalau Anda tidak makan babi karena haram, itu Anda dapat pahala dan masuk surga. Tapi kalau Anda tidak makan babi itu karena saya mengharamkan babi, itu kan beda lagi. Gitu loh. Nah, maka di sini Nabi ketika mengeluarkan hadis larangan yang keras, tetapi Nabi mengerjakan, kata ulama, nanti di akhirat ada orang yang derajatnya Allah tinggikan nih. Gara-gara apa? Gara-gara kalau makan dan minum duduk. Ya Allah, saya makan dan minum itu duduk loh. Padahal itu tidak diharamkan olehmu dan tidak ditegaskan oleh Rasulmu. Tetapi begitu Rasulullah pernah mengucapkan hadis yang tidak suka melihat orang makan dan minum berdiri, maka saya tidak ingin melakukan pekerjaan yang pernah tidak disukai oleh Rasulullah. Kalaupun Rasulullah kemudian makan dan minum dalam kondisi berdiri, boleh jadi Rasul punya alasan tertentu dalam konteks tertentu. Tapi puncak keberagamaan saya merasa secara akhlak, secara adab, makan dan minum dalam keadaan duduk itu jauh lebih baik dari keadaan berdiri. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi kalau mau berdiri saja, ditanya dari aspek hukum tidak ada konsekuensi hukum fikihnya. Tapi kalau dari dimensi tasawuf dan kecintaan kepada Allah dan Nabi, jawabannya pasti berbeda. Itu tadi ya. Ini nyerempet-nyerempet tasawuf ya. Iya. Karena tasawuf itu kan hati yang dididik. Betul. Hati itu akan hidup. Sementara ketakutan kita kepada halal dan haram itu mungkin akan berubah-ubah. Tapi kalau yang dilihat adalah cinta kepada Allah, kebersihan kepada Rasulullah, maka dia tidak akan lagi mempertanyakan mana halal dan mana yang haram. Tapi yang dia lihat adalah ridhonya Allah dan cintanya Rasulullah. Masya Allah. Jadi tergantung ya pemirsa ya, nanti tinggal diasah nih, riyadhah ya. Iya, dan saya berharap kalau nanti Mila jadi punya acara ya tidak kemudian dengan cara berdiri mengundang orang. Iya, baik. Pak Kiai, ini satu pertanyaan lagi ini. Bacaan Al-Quran yang jadi mahar pernikahan, boleh atau tidak? Karena kita sering jumpai ya hal-hal semacam ini. Ini memang menjadi kontroversi juga di masyarakat. Secara umum dalam ilmu fikih yang saya baca, mas kawin itu yang disebut mahar atau sidak
itu disunnahkan dalam bentuk malun mutakawam, harta yang ada nilainya. Oke. Gitu ya. Makanya Rasulullah itu ketika berbicara tentang bahkan yang membolehkan mas kawin Quran itu kan dalam konteks sudah nggak punya apa-apa. Kan ada orang wa ini mra'atun wahabat nafsaha. Ada perempuan itu menghibahkan dirinya dengan Rasul. Rasul itu istimewa. Nikah itu nggak harus nikah. Tapi ada perempuan bilang, Rasul, saya mau menghibahkan diri saya untukmu, itu boleh. Makanya yang jadi Rasul itu bukan saya. Kalau saya akan selalu dengan senang hati menerima seperti itu. Nabi kemudian dalam konteks itu mengatakan, saya tidak ingin menikah lagi. Saya tidak ingin memiliki perempuan lagi. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau Nabi enggak, saya masih ingin. Rasulullah, saya belum nikah. Kata Nabi, ya sudah. Kalau gitu, ayo siapkan mas kawinnya, kamu saya nikahkan. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi itu bahkan, iltamis walau khotaman min hadid. Masa kamu nggak bisa sih cari cincin dari besi? Itu bahasa gampangnya baut. Kan melangsa banget ya. Calon istrinya nggak diajak ke toko emas tapi ke bengkel gitu loh. Cari baut. Baut. Karena baut sekurang-kurangnya kan ada harganya. Orang itu bilang, ya Rasulullah nggak mampu. Maka Nabi, hal ma'aka say'un minal Qur'an. Kamu punya Quran nggak? Orang tadi jawab, saya hafal surah ini, surah ini, surah ini. Maka Nabi katakan, uzawijuka, kamu akan saya nikahkan nanti, bima ma'aka minal Qur'an. Nah, ada orang mengartikan bima ma'aka itu, diartikan bukan orang itu dinikahkan dengan membayar mahar berupa hafalan Al-Quran, ya, yang kemudian didemonstrasikan saat akad nikah. Ini sependek ilmu yang saya punya, nggak tahu kalau ada orang yang punya sepanjang ilmu yang dia miliki. Tetapi yang dipahami oleh ulama yang membolehkan, ini tidak semua ulama membolehkan loh. Mazhab Imam Abu Hanifah tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkannya itu kenapa? Kalau ada kegagalan pernikahan, mas kawin itu kan tidak serta-merta total menjadi hak istri. Kalau misalnya dia sudah akad nikah nih, iya kan? Kemudian sebelum terjadi hubungan suami istri, tahu-tahu terjadi perceraian. Kan suaminya boleh menarik mahar, sebagian dari mas kawinnya. Pertanyaannya, kalau itu hafalan Quran, gimana nariknya? Ya? Gitu. Betul. Oleh karena itu, kata ulama, mas kawin ini kan haknya istri. Maka ketika Nabi membolehkan seperti itu, bukan mendemonstrasikan hafalan. Dan itu tidak ada riwayat yang kemudian sahabatnya baca ayat Quran, hafalannya di depan istrinya. Karena nanti ada konsekuensi hukum. Gimana kalau dia sebetulnya hafal, tapi karena grogi, lupa. Buyar. Dia nggak punya apa-apa, akad nikahnya batal hari itu, nggak jadi, mas kawinnya nggak ada. Mau diulangi lagi, mau nggak dibayar secara nggak tunai hutang, merasa nggak pede dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang dipahami oleh ulama itu bukan Qur'annya, tapi mengajarkan istrinya Qur'an. Karena mengajarkan ini kan identik dengan jasa, Mila. Jasa itu identik dengan bayaran. Kan jual beli itu dalam Islam ada dua. Ada jual beli barang, namanya baik. Ada jual beli jasa, namanya ijaroh. Kedua-duanya itu bisa dimaknai sebagai uang. Saya menjual barang, saya dapat uang, ya atas barang yang saya jual. Saya memberi jasa, maka saya mendapatkan uang atas jasa yang saya berikan. Nah, oleh karena itu sebetulnya itu adalah jasa mengajarkan Al-Quran. Itu yang saya pahami dari guru-guru saya. Tetapi tetap ada ulama yang mengatakan boleh hafalan Qurannya dijadikan sebagai mas kawin, didengarkan oleh istrinya. Tetapi saya pribadi tidak mengikuti pendapat yang itu. Saya mengikuti pendapat guru-guru saya yang afdol dan yang utama mas kawin itu dalam bentuk harta. Yang kedua, kalaupun terkait dengan Al-Quran, maka itu dipahami mengajarkan istri sampai benar bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalnya seperangkat mas kawin, seperangkat alat sholat itu juga boleh karena ya? Kan itu benda ya. Gitu. Itu namanya al-a'yan. Jadi tergantung ini menafsirkannya kemudian. Dan satu lagi Mila, ini ada orang kaya banget, tapi ngasih mas kawin istrinya itu hanya mushaf dan merasa mulia. Ini ajaran agamanya nggak separuh-separuh begitu. Perempuan yang paling baik
itu yang memberi syarat mahar Maharnya yang paling mudah kepada suaminya. Iya. Jadi ada perempuan nih, bahkan sangat cantik dari keluarga terhormat, dilamar. Kata perempuannya, saya rela kok mas, mas kawinnya apa saja, ya. Toh saya sudah dapat emas, emas Jawa maksudnya gitu. Toh saya sudah mendapatkan emas, saya dibayar apa mas kawinnya, misalnya seperangkat ridho. Perempuan itu paling bagus, gitu loh. Tapi laki-laki itu didorong oleh agama. Kalau kamu mau kasih calon istrimu mas kawin yang banyak, itu tidak ada yang melarang. Karena itu menunjukkan kecintaan, ungkapan. Perempuan mana yang tidak senang dikasih mahar? Saya cocok dengan itu namanya madhab ya. Jadi para pemirsa, ini tidak disalahpahami bahwa saya tidak menutup itu semua. Saya hanya mengikuti pendapat yang layak untuk saya yakini kemaslahatannya secara umum dengan turunan hukum. Ketika terjadi misalnya perselisihan dan perceraian, kalaupun Quran mau dijadikan hafalan Quran mau dijadikan mas kawin, itu juga terjadi kan pada sahabat perempuan Nabi yang saat itu mensyaratkan agar calon suaminya memeluk agama Islam baru dia mau dinikahi, maka Islamnya itu dijadikan mahar. Itu tidak ada yang salah, tetapi walaupun itu dikerjakan oleh sahabat Nabi satu orang itu, kemudian tidak ditiru oleh sahabat yang lain. Itu menunjukkan bahwa itu boleh memiliki keistimewaan pada konteks tertentu. Betul, tetapi pada prinsipnya Rasulullah mengajarkan mas kawin itu berbentuk harta. Baik. Poinnya sudah jelas di situ ya. Pak Kiai, ini menarik sekali pembahasan tentang mahar. Kayaknya harus satu episode sendiri nih urusan pernikahan, mahar dan lain sebagainya. Terima kasih atas ilmunya Pak Kiai. Insya Allah ini bermanfaat sekali bagi kami. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.